Hai, hari ini kita akan mempelajari statistika bisnis dalam bentuk data. Data ini nanti akan diceritakan terkait jenis data dan bentuk pengukurannya, lalu bagaimana data itu disajikan dalam bentuk bermacam grafik, dan pengukuran data yang terdiri atas mean, median, quartile, percentile, dan lain-lain. Oke, kita langsung bahas ke contoh soal ya. Ini golongkan data berikut ke jenis dan bentuk pengukurannya. Nah, kita tahu bahwa bentuk data itu digolongkan atas data kategorik dan data numerik. Nah, biasanya tuh disebut juga sebagai data kuantitas, untuk numerik dan kategorik itu data kualitas. Di mana untuk numerik sendiri terbagi atas bentuk data diskrit dan bentuk data kontinu. Nah, bentuk data diskrit dan bentuk data kontinu ini juga bisa dibagi lagi menjadi diukur menjadi skala rasio, sedangkan kontinu diukur menjadi skala rasio atau skala interval. Perbedaannya kalau diskrit ini menyatakan proses menghitung, jadi tidak ada desimal di dalam data diskrit. Berbeda dengan data kontinu. Data kontinu ini terdapat desimal dan dia bisa diukur dengan skala interval gitu ya, atau skala rasio. Nah, sedangkan untuk data kategorik atau biasa juga disebut sebagai data dengan bentuk kualitas ya, ini terbagi ukurannya itu bisa menjadi data nominal atau data ordinal. Perbedaannya, nominal ini tidak dapat diurutkan atau di-rank. Jadi ini bisa berbentuk kuesioner yes or no, atau status pernikahan gitu ya, sudah atau belum. Sedangkan data ordinal ini tuh bisa diurutkan berdasarkan skala. Jadi misalkan ordinal ini contohnya skala kepuasan kuesioner gitu ya, ada yang tidak puas, menengah gitu, dan seterusnya. Ini adalah bentuk tipe data dan berdasarkan bentuk ukurannya. Kita balik ke soal. Oke. Nah, bagaimana untuk pembayaran bulanan sebesar 1.927? Nah, ini digolongkan sebagai, kalau dia numerik atau kategorik. Berarti ini data numerik ya, numerik. Terus dalam numerik dia diskrit atau kontinu. Nah, ini disebut data kontinu. Kalau pembayaran gaji, penghasilan itu data kontinu. Terus ini merupakan skala rasio, diukurnya berdasarkan bentuk pengukurannya rasio atau interval. Nah, perlu diingat kalau interval itu dia tidak tercakup 0 di dalamnya ya. Jadi kalau interval itu tidak mengandung 0, sedangkan rasio itu mengandung 0. Jadi kalau bentuk pembayaran itu disebutnya apa? Rasio atau interval. Ini rasio ya. Nah, banyaknya jumlah pekerjaan dalam 10 tahun. Nah, ingat nih ada kata-kata banyak. Nah, kita lihat dulu bentuk datanya nih, diskrit, numerik atau kategorik, atau kuantitas atau kualitas. Ini numerik ya. Numerik. Nah, bentuknya ini kalau numerik kan tadi ada dua, diskrit atau kontinu. Karena ini menyatakan banyaknya pekerjaan, artinya ini adalah diskrit. Terus, nah di sini skalanya rasio atau interval. Ini juga disebut sebagai skala rasio. Ya. Terus ini income. Nah, sama lagi, kalau income adalah sama kayak yang A, numerik, kontinu dan skala rasio. Gitu ya. Nah, ini status pernikahan. Nah, status pernikahan adalah data kategorik. Terus dia diskrit, kategori nominal atau ordinal. Nah, ini bisa diurutkan atau tidak ya. Nah, statusnya cuman menikah atau tidak gitu. Berarti ini adalah nominal.
yang tidak dapat diurutkan. Oke. Tes. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah bentuk contoh soal kedua. Nah, soal ini berbicara terkait penyajian data. Kita diberikan soal data banyak layanan di suatu restoran gitu ya. Ini jadi ada tipe pemesanan beef, chicken, mixed duck, fish pasta dengan banyaknya pemesan gitu ya. Terus dibangun ringkasan tabel persentase untuk berbagai jenis orderan. Lalu bangun bar chart, pie chart, Pareto chart untuk beberapa tipe ini. Nah, data ini bisa kita tampilkan dalam bentuk penyajian grafik. Bisa bar atau histogram, pie chart, juga histogram tapi dia diurutkan. Itu adalah Pareto, pie chart itu lingkaran dengan masing-masing tipe berbentuk persentase. Tuh, oke, kita coba kerjakan. Kita pindahkan dulu datanya ke Excel. Simpan dulu ya. Kita udah punya. Untuk membentukkan dalam persentase ini tinggal di ini masing-masing jumlah dibagi dengan total. Nah, ini biar nggak berurut, kita tambahin dolar guys. Nah, rubah ke bentuk persentase. Nah, ini dia persentase. Untuk pie chart, di data ini kita insert, kita blok dia. Nah, ini pie chart, kita ambil yang 2 dimensi aja. Ini dihapus saja. Nah, kita keluarkan angkanya, data label. Nah, ini dia kategorinya. Ini bisa diedit, dipindahin ke kanan, to the right gitu ya. Ini adalah pie chart. Besarin aja. Tuh. Terus ini pie chart, histogram juga bisa. Kalau histogram berarti kita berdasarkan jumlah ya, bukan persentasenya berarti. Set. Nah, ini kita bisa pilih ya. Nah, ini bar chart. Bar chartnya kalau mau ngeluarin angka juga dikeluarkan data label. Nah, ini terus Pareto. Nah, Pareto ini sebenarnya kayak gini nih, bisa atau nih disebut Pareto chart. Ini udah keluar sendiri. Salah, kenapa dia merubah ya? Nih, insert lagi. Nih, Pareto. Nah, disebutnya sebagai data Pareto berdasarkan pembelian terbanyak hingga terkecil. Bisa lihat, bisa ya. Ini pie chart, ini Pareto, ini bar. Oke. Ini bar, ini Pareto. Terus next questionnya, do you prefer using Pareto atau Pak? Nah, ini jawabannya tergantung si pemilik ya sebenarnya. Kalau dia ingin melihat berdasarkan
jenis makanan apa yang laris, ya berarti dia lebih baik memakai si Pareto karena dia diurutkan berdasarkan jenis makanan gitu kan, dan persentasenya. Nah, kalau Anda ingin melihat keragaman berbagai jenis makanan yang dipesan, ya disebar gitu ya. Terus konklusi apa? Oke, ya itu tadi sama. Oke, cukup dulu untuk ini.